Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita harapkan, yang kita inginkan serta kita cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita awali dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, anak-anak, kita sama-sama untuk memahami sejarah kebudayaan Islam. Untuk memahami sejarah kebudayaan Islam, terlebih dahulu kalian harus tahu dan mengerti tujuan dalam pembelajaran ini. Tujuan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan, menyelesaikan, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik, anak-anakku diharapkan mampu menunjukkan nilai-nilai Islam dari peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah, menunjukkan perilaku semangat belajar, menjalankan sikap produktif dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menelaah tokoh ilmuwan muslim dan perannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, dan menampilkan informasi biografi dan karya ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini, kita membedah bab 3. Dalam bab 3 ini akan mengupas tentang kegigihan para khalifah dan ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Dan perlu kalian ketahui, dalam pemahaman Daulah dinasti Abbasiyah, dalam peta konsep, di situ ada kegigihan para khalifah ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Kemudian khalifah-khalifah Abbasiyah yang paling terkenal perannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, peranan para ilmuwan muslim dan ulama dalam kemajuan peradaban Islam. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang paling terkenal peranannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan banyak sekali kegiatan penerjemahan, manuskrip, literatur, buku-buku tentang filsafat dan pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang diprakarya para penguasa dinasti Abbasiyah benar-benar telah membawa umat Islam pada saat itu pada peradaban yang amat tinggi. Para ilmuwan muslim dengan segala kemampuan dan semangatnya mampu mewujudkan ide-ide dan pemikirannya melalui karya-karya yang dihasilkannya. Di antara para penguasa Abbasiyah yang paling terkenal perhatian dan jasanya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni budaya adalah sebagai berikut. Ada 3 tokoh
yang terkenal dan termasyhur pada pemerintahan dinasti Daulah Abbasiyah. Di antaranya yang pertama Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah kedua Abbasiyah, dan pendiri Baghdad ini selain beliau politikus ulung, juga beliau merupakan ahli agama dan ilmuwan. Yang kedua adalah Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah kelima, yang hidup pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Beliau terkenal dengan kebesaran kekuasaannya dalam memiliki perhatian dan besar terhadap seni dan sastra. Yang ketiga Al-Ma'mun, penguasa Abbasiyah ketujuh. Beliau merupakan Khalifah Abbasiyah yang terbesar. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan filsafat dan seni budaya tahun 207 Hijriah atau sekitar tahun 822 Masehi, Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan fungsi Khizanatul Hikam yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid dengan mendirikan Baitul Hikam. Ketiga khalifah tersebut di atas adalah tokoh-tokoh besar Abbasiyah dan paling terkenal akan jasanya dan peranannya mereka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Daulah Abbasiyah. Pada pemerintahan dinasti Daulah Abbasiyah juga, peranan para ilmuwan muslim dan ulama-ulama dalam kemajuan peradaban Islam muncul. Yang pertama, para ilmuwan dalam ahli kedokteran, yaitu Ibnu Sina, kemudian Ali bin Rabban At-Tabari, kemudian Zakaria Ar-Razi. Selanjutnya, ilmuwan dalam ahli filsafat, yaitu Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Maskawih. Ahli astronomi juga muncul pada dinasti tersebut, kimia dan matematika. Tokoh-tokohnya diantara lain adalah Al-Khawarizmi, Musa Ibrahim Al-Fazari, Al-Farghani, Jabir bin Hayyan. Dalam peradaban keilmuan Daulah Abbasiyah tidak lupa juga muncul para ulama hadis. Ulama hadis tersebut diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Para ulama dalam ahli bidang fikih, ada 4 ulama fikih pada masa itu. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kemudian ulama dalam bidang ilmu tafsir, yaitu Imam At-Tabrani dan Ibnu Katsir. Demikian pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang kita pelajari mulai dari awal hingga akhir. Kemudian dapat kita rangkum dalam pelajaran tersebut bahwa hampir seluruh khalifah dinasti Abbasiyah sangat mencintai kemajuan peradaban, terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang meletakkan dasar kuat untuk perkembangan ilmu pengetahuan adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Beliau bertiga adalah khalifah yang terkenal pada masa itu. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dimulai dengan usaha-usaha para tokoh Bani Abbas dalam menerjemahkan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, Romawi, India, Syria dalam ke bahasa Arab. Dan yang terakhir, kegiatan ilmiah pada masa Abbasiyah yang didukung oleh khalifah-khalifah Abbasiyah telah melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim
dalam berbagai disiplin ilmu dan menghasilkan karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Anak-anakku, demikian sejarah kebudayaan Islam bab ketiga, yaitu tentang dinasti Daulah Abbasiyah. Maka dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari, kita pahami, dapat membuka wawasan kita. Kita dapat mengambil hikmah di balik itu untuk dapat menteladani, mengambil kekurangan kelebihannya, agar kita menjadi orang-orang yang hebat, bermartabat, dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan. Demikian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.